Apa oke, baik. Ya, oke. Nah, ini dia. Saya sebenarnya keder ya baca baca tema tema dari webinar ini gitu. Ya, saya berpikir berkali-kali, apa ya pengaruh wirausahaan muda terhadap potensi perekonomian daerah? Itu apa? Kenapa kalian itu sampai sampai kepingin kepingin apa sih namanya mengangkat itu menjadi webinar begitu. Nah, ini saya kok agak agak tertantang sedikit ya. Ketika saya membaca beberapa topik bacaan ya terkait dengan kewirausahaan atau wirausaha muda, itu memang agak sedikit termasuk saya, termasuk saya. Saya itu waktu memulai usaha itu sudah terbilang sangat ini ya, telat ya, sangat terlambat waktu saya apa namanya memulai suatu usaha. Karena apa? Ternyata itu pola pikir, Mbak. Nah, kemudian juga saya juga membaca ya dari sumber-sumber penelitian dan lain-lain sebagainya. Itu rata-rata eh, lulusan ya lulusan lulusan baik lulusan SMK maupun lulusan perguruan tinggi atau teman-teman yang kurang beruntung yang sekolahnya hanya sampai di tingkat menengah itu akhirnya terpuruk secara perekonomian. Karena kenapa? Yaitu mindset. Tetapi banyak juga ya, kalau diingat, banyak juga teman-teman saudara kita yang sekolahnya hanya hingga ya mungkin sekolah menengah aja, bahkan hanya di sekolah dasar saja, itu menjadi pengusaha sukses. Ada juga yang sekolahnya SMA sudah sukses, ada yang tadi perguruan tinggi juga sudah sukses, banyak. Nah, itu apa? Karena mindset. Nah, oleh sebab itu, saya di sini mau sharing kepada Anda, saya tidak mengajar, sharing kepada Anda, sebenarnya apa sih yang kita siapkan sebagai wirausaha muda ya, atau di antara kita yang belum berwirausaha, atau ngimpi pun tidak, nggak apa-apa, nggak mimpi wirausaha juga nggak apa-apa, supaya kita dapat mempertanggungjawabkan itu tema kamu itu. Tema kamu itulah apa, Mang? Menunjang perekonomian daerah, oh berat itu, Mbak. Berat banget ya. Menunjang perekonomian sendiri aja sepertinya berat. Nah, kata-kata menunjang perekonomian sendiri itu berat, salah itu. Itu pernyataannya salah. Mari kita lihat slide kita. Saya membuat slide sukses berwirausaha. Ya, satu. Kemudian ada slide kedua. Nah, ini ada Stephen Covey mengatakan, baca deh, baik-baik, pelan-pelan. Kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku Anda. Tetapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, ubahlah pola berpikir Anda. Nah, di depan tadi saya katakan bahwa seseorang akan berakhir baik, berakhir sukses, atau dalam prosesnya itu sukses, terus itu apa? Pola pikir, mindset. Nah ini, ubahlah pola pikir Anda. Jangan sampai kita ini apa namanya? Sebentar. Ini ada scratch di tempat saya. Apakah PPT saya terganggu? Ada scratch merah. Ya. Nah, pola pikir itu akan mempengaruhi semua, ya, tidak hanya perilaku berwirausaha, juga tidak apa namanya juga akan mempengaruhi semuanya, ya, mempengaruhi mindset, ya mindset. Nah di sini saya akan memulai dengan perilaku wirausaha. Nah, saya akan menjelaskan kiat sukses usaha. Di sini ada dua orang.
Yang satu mau jalan maju mundur warnanya hitam, lalu ada orang yang berwarna apa nih? Berwarna coklat ya, lebih terang. Itu berusaha mendorong. Ya. Sebetulnya orang di belakang itu tidak usah mendorong. Anda hanya perlu bayangan Anda sendiri yang mendorong. Ya. Bayangan Anda sendiri itu adalah mimpi, mindset. Ya. Mimpi itu adalah mindset kalau menurut saya. Nah, di sini ada. Bagaimana kita mau mengubah pola pikir, Bu? Saya ini tiap hari mensugesti diri saya untuk hal-hal yang tidak baik. Kayak misalnya tadi saya bilang, ya kan? Saya bilang, saya tidak bisa, saya tidak mau. Kemudian saya malas, saya tidak pintar, dan lain-lain sebagainya yang kata-kata itu negatif. Itu sebetulnya sesuatu yang berbahaya, Pak. Karena itu yang akan mempengaruhi pola pikir Anda. Ya, maka marilah kita mencoba untuk menghilangkan sugestif kalimat-kalimat yang membuat kita menjadi tidak baik itu. Marilah kita coba dirubah. Nah, ini ada beberapa cara dalam mengubah pola pikir ya. Anda bisa baca bagaimana mengubah pola pikir baik mental maupun motivasi orang tua, dosen, dan mahasiswa agar kelak anak-anak dibiasakan untuk menciptakan pekerjaan daripada menciptakan. Kita ini setelah lulus dari sekolah di perguruan tinggi diharapkan menjadi pengusaha. Itu adalah mindset. Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersyukur kepada orang tua saya yang mendidik kami sejak kecil, mengatakan begini, Mbak, ya, Mbak dan Mas nih, mengatakan begini. Orang kalau mau kaya itu jangan jadi pegawai, jadilah pedagang. Pedagang dari atasnya pengusaha atau wirausahaan atau entrepreneur lah yang bahasa kerennya. Cuman dulu saya kecil dibegitukan sama ayah saya. Maka Anda mungkin ketika membaca di membaca di CV saya, ada yang aneh. Ya, ada yang aneh. Yang aneh itu, mengapa saya di perguruan tinggi terlalu lama ya, waktu S1 itu sekolah. Saya bekerja, Mbak, menjadi pengusaha. Kami memiliki namanya The Payas ya. The Payas Rias. Itu apa? Saya sekolahnya di S1 Pendidikan Tata Rias. Kami sekelompok anak-anak muda yang inginnya itu jajan, ya. Itu udah hobi, ya. Mungkin kalau saya tampilkan ada itu. Hobi saya itu nongkrong, ngopi, gitu aja. Sama mikir sedikit. Saya nggak pernah berpikir banyak, saya tidak pernah, Mas. Ya, Mbak ya, tidak pernah. Jadi gini, ketika kita mau melakukan sesuatu, lakukan saja, begitu. Sama seperti yang ada di slide saya. Nah, kemudian, oke, balik lagi dulu deh. Nah, ini tadi yang kita butuhkan adalah dorongan, ya, dorongan. Ini adalah dorongan. Nah, kenapa kita butuh dorongan? Tadi saya katakan bahwa kita sebetulnya tidak membutuhkan dorongan dari manusia. Kita hanya butuh dorongan dari bayangan kita sendiri, ya. Kenapa kita membutuhkan dorongan? Ya. Karena gini, adanya ketakutan akan rugi atau bangkrut, merasa tidak memiliki masa depan yang pasti. Jika berwirausaha, merasa bingung dari mana memulai usaha. Ini adalah hal yang wajar. Saya pun dulu seperti ini. Ketika saya memiliki uang sedikit, saya akan memulai suatu usaha. Ketakutan-ketakutan itu muncul. Pasti, ntar kalau bangkrut bagaimana caranya aku mengembalikan uang ini gitu. Terus kalau aku misalnya berdagang, saya waktu itu penata rias, kalau aku jadi penata rias, nanti bagaimana ya? Tuh, ya. Kemudian aku memulainya bagaimana? Nah, kebetulan, sangat kebetulan. Sekali lagi ya saya minta maaf. Saya ini dibekali oleh orang tua saya untuk menjadi orang yang kaya, tidak menjadi pegawai. Nah, bonusnya
Ternyata Tuhan kasih saya tanggung jawab untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab untuk men-sharing pengalaman saya kepada mahasiswa atau orang lain. Nah, kendalanya seperti ini wajar. Ayo coba berpikir, siapa yang masih memiliki pikiran seperti ini. Nah, pada prinsipnya berwirausahalah dengan cerdas, ya. Berwirausahalah dengan cerdas. Pahami setiap tindakan yang akan dilakukan. Ikhlas, itu yang penting. Ikhlas ini dalam bahasa bagus, Mbak. Kalau dalam bahasa saya, ikhlas itu seperti main judi. Ayo, siapa di sini yang suka main judi? Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi jangan main judi dengan uang atau dengan barang. Pemain judi dalam arti pikiran. Pemain judi pasti mikirnya gini. Kalian suka nonton film ini nggak? The King of the Gambler. Dia bilang begini. Bermain judi itu kalah pasti. Menang itu anugerah. Begitu. Sama dengan berwirausaha. Kalah itu pasti atau rugi itu pasti. Untung itu anugerah. Alhamdulillah. Ya. Jadi makanya itu namanya ikhlas kalau menurut saya. Ya. Kemudian terencana. Lah iya, kamu kalau ngapa-ngapain harus terencana dong. Saya buka semua usaha saya itu rencana selain untuk menopang perekonomian saya itu yang utama, dan juga saya bisa membantu tetangga. Membantu tetangga apa? Supaya tetangga itu ada pekerjaan ya. Nah, apa aja stepnya? Itu banyak. Ini kuliah 5 SKS. Kalau mau saya jelasin semua. Terkel, mau bikin jasa konsultasi, Bu? Boleh? Boleh, bisa. Asal ada konsepnya. Sekarang coba kalau Anda jalan-jalan ke mall, ke tempat-tempat rumah sakit, ada tuh corner-corner yang bagus gitu. Saya tanya itu apa? Ternyata jasa konsultasi. Ya. Bagus deh. Konsultasi apa? Banyak. Desain, ini itu banyak. Ya. Kemudian dengan langkah dan strategi jitu, jangan sekadar iseng atau coba-coba. Nah, ini yang penting. Awalnya, kadang, ketika bilang, aku mau mulai usaha dagang roti, iseng aja dulu. Jangan. Ketika kita sudah berbicara iseng aja dulu, maka semuanya menjadi iseng-iseng. Kadang iya ada pesanan, kadang enggak, kadang ada pesanan, itu udah biasa. Begitu. Jangan. Iseng aja. Jangan. Bilang, oh iya, saya membuat toko roti itu untuk membantu tetangga saya yang suka minta-minta, misalnya. Saya membantu tetangga saya yang untuk korah-korah, cuci piring, karena kasihan dia nggak punya keterampilan apa-apa. Jadi saya mau kasih uang, ya saya harus kasih dia pekerjaan, misalnya. Boleh. Ya. Kemudian yang kedua, peluang sukses selalu ada. Kerja keras, lurus dan benar, cermat serta hemat. Kerja keras. Kerja keras itu artinya gini. Peluang semua yang ada masukin. Kalau ada kendala, maju terus. Lurus itu artinya jujur, Mbak. Saya bilang lurus itu jujur, nggak nikang-nikung, lurus saja. Kalau teman punya usaha ini ya biarkan. Ya, itu lurus aja. Kita disepak dari kiri, sepak dari kanan, miring sedikit, lurus lagi, miring sedikit, lurus lagi, terus begitu. Ya. Cermat serta hemat. Nah, ini. Cermat itu banyak. Orang bisa cermat, menghitungnya pas, presisi. Tapi kadang-kadang nggak hemat. Seperti saya. Waduh, tidak. Susah. Ada yang bilang bahwa untuk menjadi yang irit, dan itu tuh agak susah. Ya, tetapi ternyata mudah. Karena hemat di sini tanda kutip. Hemat di sini tanda kutip. Begitu. Kemudian Anda dalam memulai usaha, ya, Anda dalam memulai usaha, kemudian dalam membaca peluang-peluang bisnis, itu harus memiliki insting. Ini juga penting. Ya. Kemampuan membaca pasar, kemampuan negosiasi, tawar-menawar,
Ya, kemampuan menentukan kapan dapat mengambil keuntungan, kemampuan untuk mengetahui dan menemukan sumber-sumber potensi, super ramah, sopan, menghargai, menghormati dengan tidak mengurangi nilai harga diri. Nah, ini penting. Kenapa saya menulis ini? Ya, karena ini yang saya lakukan. Karena ini yang saya lakukan. Ya. Saya ini tukang ngopi. Sama, Anda juga pasti tukang ngopi ya, apalagi di Mojokerto banyak warung kopi tuh. Saya tuh kalau ngopi tidak di satu tempat, pindah-pindah. Saya akhirnya dari nongkrong-nongkrong itu saya membaca pasar. Oh, ternyata pasarnya itu seperti ini. Ah, nanti aku bikin apa ya? Kemudian ketika kita sudah menentukan dan sudah memulai suatu usaha, maka ini adalah yang penting, negosiasi. Beberapa teman saya mengatakan bahwa hanya sedikit orang yang pandai bernegosiasi. Salah satunya saya. Mereka beranggapan, kenapa saya pandai bernegosiasi? Karena gini, ketika kami menentukan bahwa kita harus melakukan peluang bisnis untuk menjual roti atau menjual tata rias, ya. Biasanya pembeli itu kan maunya murah, sementara kita maunya mahal, kan begitu. Kalau kita sebagai pengusaha loh ya, saya berpikir seperti itu. Nah itu kita negosiasi. Dia nawar ya kita balas. Jangan kaku, jangan kaku. Jadi orang tulus. Ya. Kemudian kemampuan menentukan dapat mengambil keuntungan atau tidak juga penting. Ketika melihat bahwa pada saat itu ada pelanggan atau seorang atau siapapun yang butuh bantuan, apakah perlu kita mengambil keuntungan? Nah, di situ Mbak, yang saya bilang tadi ikhlas, ya, karena berdagang itu juga ibadah. Saya rasa teman-teman yang Muslim ya percaya bahwa mencari rezeki yang sunnah itu adalah berdagang, begitu kan ya? Tuh, ya, jadi Anda bisa menentukan. Lalu Anda harus pandai untuk mengetahui dan menemukan sumber-sumber potensi. Potensi itu Anda itu kan terdidik ya, mahasiswa. Itu sudah tahu potensi-potensi teman, potensi-potensi masyarakat, bagaimana ini. Ini potensi ini nih bisa kita kita masukin untuk usaha apa, itu udah kelihatan, Pak. Itu harus kita asah. Insting itu harus diasah. Kemudian yang terakhir adalah supel. Supel ini mudah bergaul, ramah, sopan. Nah, ini yang agak jarang, menghargai dan menghormati dengan tidak mengurangi nilai harga diri. Nah, ini yang terakhir. Kalau sekarang, Mbak, Mas, saya itu menemukan orang yang ramah, sopan, menghargai dan tidak mengurangi nilai harga diri itu di anak muda. Saya itu yang pertama kali saya katakan adalah, wah, saya ingin kenal dengan orang tua Anda. Saya langsung begitu. Kenapa? Karena orang tua Anda sudah mendidik Anda dengan baik. Karena dia sudah ramah, sopan, menghargai, dan menghormati. Saya ingin sekali ketemu orang tuanya. Karena dia sudah berhasil mendidik anaknya menjadi seperti ini. Nah, ini juga kunci. Ya, kunci dalam berusaha atau berbisnis. Berbisnis itu tidak gaya-gayaan. Beneran ini ya. Jadi, saya share sedikit lagi ya. Udah habis ya waktunya ya? Mbak, kalau sudah habis waktunya kasih tahu ya. Nah, ya, jadi Anda harus bisa berbisnis atau berusaha dengan cerdas ya. Dasarnya ini saja sebenarnya. Nah, bagaimana memulai usaha? Ya udah, jelimet di situ-situ aja, Mbak. Saya rasa udah semua tahu ya. Yang paling penting sebenarnya ya dalam memulai bisnis ini bangun tanggung jawab etika moral. Nah, ini yang paling penting. Kemudian komunikasi yang baik terhadap konsumen. Artinya ketika kita sudah dapat memberikan tanggung jawab etika dan moral dan berkomunikasi dengan baik, maka usaha dan bisnis Anda itu baik-baik saja. Bahkan akan melesat, terus melesat.
Ya, ini adalah hal yang penting. Kemudian, layanan secara personal pada konsumen. Nah, ini yang kadang-kadang anak muda tidak mampu membaca ini. Ukur kemampuan finance dengan jenis bisnis. Ini yang anak-anak muda yang seperti saya juga kan anak muda nih. Kadang-kadang kita tidak mengukur finance, kita mengukurnya untung. Ya, kita tidak berpikir ini jenis bisnis seperti misalnya tambang. Jenis bisnis ini di tambang ini banyak costing atau pembiayaan yang di luar prediksi, unpredictable. Nah, ini kita harus mampu. Kita punya uang misalnya 1 miliar. Kita prediksi bahwa untuk biaya produksi dan lain-lain itu misalnya hanya 800 juta. Tetapi untuk yang lainnya kita tidak prediksi. Saya bicara ini untuk tambang ya. Ternyata di luar sana di saat produksi itu banyak biaya-biaya yang tak terduga yang akan kita keluarkan. Beda dengan membuat roti. Kita memiliki finance misalnya hanya 100.000 atau 1 miliar deh. Kita mau bikin pabrik roti misalnya. Kita bisa menghitung. Pasar kita berapa, kebutuhan orang berapa, itu bisa menghitung. Dan budget yang kita keluarkan juga kita bisa hitung. Dan itu tidak ada biaya unpredictable. Sebenarnya kerusakan mesin gitu. Ya. Nah, jadi kita harus memikirkan itu. Kadang-kadang anak-anak muda itu miss soal. Nah, ini sesuai dengan judul Anda, sadar pentingnya ekonomi yang kuat. Ya, kenapa harus begitu? Dengan ekonomi yang kuat, manusia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Ya, kita tahu semua. Nah, ini Mbak, ini ada pedoman untuk mendapatkan dan mengokohkan kekuatan kepercayaan seperti tadi. Saya berbicara bagaimana Anda menjadi seorang pengusaha, ya, untuk memulai usaha. Nah, ini ada tipsnya sebenarnya, 3 aja. Berpikirlah sukses, jangan berpikir gagal. Pengusaha-pengusaha sukses itu selalu berpikirnya begini. Tidak pernah berpikir gagal. Masio dia harus mem-PHK karyawan yang tetap dia bawa itu. Nanti mereka akan kembali lagi. Mereka akan pasti nanti ini akan sukses. Begitu terus. Ya. Kemudian ingatkan diri Anda secara teratur bahwa Anda lebih baik dari yang Anda kira. Yaitu tadi. Penilaian terhadap diri. Ya. Mindset. Sekali lagi mindset. Jadi Anda kalau tidak percaya diri, gimana orang lain atau gimana konsumen penilaiannya terhadap Anda kalau Anda sendiri tidak percaya pada diri Anda sendiri. Anda tidak percaya pada diri Anda sendiri, bagaimana orang lain untuk percaya pada Anda? Kalau Anda sudah percaya pada diri Anda sendiri, saya jamin orang lain juga akan percaya diri pada Anda. Ini percaya diri dalam arti mindset ya. Bukan percaya diri itu dengan hal-hal yang aneh-aneh itu. Nggak percaya itu siapa juga ya. Begitu. Kemudian kepercayaan besar. Nah, itu bisa Anda baca. Dengan berpikir bahwa seseorang bisa sukses harus memenuhi tanggung jawab penuh terhadap pekerjaan. Ini adalah tanggung jawab. Pola berpikir, beretika, berhubungan erat dengan tanggung jawab inilah yang penting untuk menambah nilai unggul seseorang sehingga bisa dibedakan dari orang kebanyakan. Nah, tanggung jawab, Pak. Ya, ketika Anda sudah percaya diri, ya. Satu lagi yang penting adalah tanggung jawab. Apapun yang Anda kerjakan, apapun yang sudah Anda lakukan, bertanggung jawablah. Jangan lari. Mau bagus, mau jelek, mau gagal, mau gimana, tanggung jawab saja. Seperti penelitian, skripsi. Skripsi kan gitu. Saya mau neliti ini, Bu. Mau hasilnya jelek, mau hasilnya bagus, ya namanya juga penelitian. Begitu. Ya. Anda bertanggung jawab dengan pekerjaan Anda. Ketika meneliti atau ketika membuat robotnya itu meledak. Yang ngomong bahwa ini ada salah, Pak. Ini ada kayak gini. Anda bertanggung jawab. Nggak usah ditutup-tutupin. Lurus. Ya, jujur. Tadi sudah saya katakan.
Kemudian ada lagi perbedaan utama. Nah, ini perbedaan utama antara orang sukses dan orang gagal. Ada pada cara berpikirnya. Makanya sejak awal saya bilang, ayo kita rubah mindset. Ya, Mbak, Mas, jangan lihat orang itu dari penampilan. Jangan menilai orang dari tampilan luarnya. Ya, inilah dari cara berpikirnya. Baca deh. Mereka yang sukses adalah mereka yang selalu menggunakan kekuatan berpikir untuk terus memperbaiki hidupnya sehingga lebih baik. Orang yang sukses adalah mereka yang memiliki tipe berpikir positif. Tuh, ini ya, banyak ini kejadiannya. Jadi Anda harus berpikir seperti itu. Nah, cara berpikir orang-orang sukses dengan cara berpikir luas. Mikirnya itu luas. Kalau orang anak-anak muda zaman sekarang tuh selalu bilang, ngopi lu kurang jauh. Ya, apa-apa langsung. Ya, misalnya gini, besok ada kuliah statistik tugasnya ini, langsung panik dan lain sebagainya. Itu salah satu ciri orang yang berpikiran itu kurang luas. Santai aja, ayo kita kerjain sama-sama. Gini, nah itu orang yang berpikir luas. Artinya menilai segala sesuatu atau menentukan atau menjustifikasi sesuatu hal itu jangan dari sudut pandang sendiri. Mencoba dari sudut pandang yang lain. Seperti misalnya gini, ada teman Anda gini, ayo kita jualan ayam goreng yuk, gitu misalnya. Ayo kita jualan ayam goreng yuk. Kemarin jualan mana, siapa rasanya, orang di sini orang-orang kiri semua, maaf, orang-orang kiri semua. Nah, itu ciri-ciri orang yang berpikir itu pemikirannya kecil. Loh, kita jualan lewat online, kita jualan ke sana. Nanti kita kan berlima nih, kamu jualan di sana, jualan di sana, jualan di sana, jualan di sana. Bisa kan? Nah, ya. Kemudian yang kedua, berpikir realistis, bukan khayalan. Realistis kan tadi Anda berpikir jualan ayam dengan membagi menjajakan di mana-mana, itu kan realistis. Kita tidak mungkin juga nunggu orang datang karena kita juga tidak melakukan promosi. Bagaimana Anda bisa mendapatkan pembeli kalau Anda sendiri tidak promosi? Artinya kan jemput bola. Anda ada kerumunan di sana datang. Jangan salah, Mbak. Saya waktu jadi pengangguran ya, waktu zaman-zaman saya kuliah dulu pengangguran. Kamu tahu apa yang saya lakukan? Setiap hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari libur, saya selalu datang pergi ke Ragunan. Rumah saya ini di Cijantung, di Jakarta. Sebelah kali itu ada Ragunan, kebun binatang Ragunan. Itu saya jualan loh, Pak. Kamu tahu saya berpikir, jualan apa? Jualan aqua. Satu hari itu bisa 20 pack aqua saya habis jual. Caranya gimana? Saya bawa pakai ember. Saya dengan 3 teman saya jalan masing-masing. Untung saya 2 hari, 3 hari itu untung. Paling nggak 5 hari. Oh, untung besar. Ya, itu. Tidak malu tidak. Karena apa? Saya membaca peluang. Dan saya juga mengukur finance saya. Gitu, ya. Kemudian memikirkan semua kemungkinan. Ya. Berpikir inovatif, tidak berpikir seperti pada umumnya. Berbagi pemikiran dengan orang lain. Inilah yang tadi saya sudah ceritakan. Berpikir inovatif, tidak berpikir seperti pada umumnya. Orang umumnya kalau mau jualan mikir modal, ya kan? Mikir modal, mikir tempat, mikir ina itu, saya tidak. Ketika di tahun 2000 berapa itu sehingga tahun 2006 saya punya The Payas Satarias itu. Kita tidak punya modal. Modal kami modal dengkul. Low budget, high impact. Itu kita. Apa namanya? Prinsip. Kita modal dengkul. DP kita belikan barang untuk kebutuhannya. Kerja dan hasil dari kerja itu kita cukup untuk makan dan transport. Sisanya yang udah menjadi barang ini untuk kerja berikutnya terus sampai berapa tahun tuh saya kerja sama teman-teman saya. Teman-teman kuliah ya. Terus kita berinovasi terus. Barang yang sudah lama kita ganti, kita recycle misalnya. Begitu aja terus ya. Sehingga banyak duit ya. Kemudian berbagi pikiran dengan orang lain. Saya bekerja tidak pernah sendiri. Saya selalu bekerja dengan banyak orang. Bahkan saya membuka Ulala juga tidak bekerja sendiri. Semua saya rekrut. Kenapa kok Butia seperti sendiri? Tidak.
saya hanya berkolaborasi dengan orang-orang yang memang di bidangnya. Jadi jangan sampai kita kolaborasi dengan orang yang salah. Nah, itu pandai membaca potensi. Jangan sampai potensinya si A perang, masa diajak dagang, kan nggak mungkin begitu. Ya, selalu berbagi. Kemudian bila diskusi dan lain sebagainya itu enak ya kalau tepat. Nah, ini yang terakhir. Lalu apa yang diperlukan untuk memulai? Ya kan? Ini aja 3. Motivasi, pola pikir, lakukan. Sudah. Lakukan aja apa yang kamu mau lakukan. Nggak usah pikir-pikir banyak. Yang penting kamu merasa bahwa kamu percaya diri, bahwa kamu memiliki komunikasi yang baik, bahwa kamu seorang negosiator yang baik, bahwa kamu yakin bahwa ini akan sukses dan maju, ya itu. Kemudian lakukan. Nggak usah mikir yang lain. Lakukan saja. Mau orang bilang, ini nggak mungkin kamu masa mau bikin apa ya? Di Mojokerto itu ada apa sih? Ya misalnya. Mau bikin travel agent religi misalnya. Gak mungkin orang itu dari kampungnya itu udah bawa travel agent sendiri. Kamu bilang mungkin, maka jalan. Gitu. Karena mindset menentukan sukses. Ya, mindset. Nah, Anda termotivasi dengan melihat dengan dari jalan-jalan, ngopi, naik sepeda motor, naik sepeda pancal, gimana tuh ada motivasi untuk membuat ini punya keinginan, kemudian mindset Anda mengerucut lalu lakukan. Begitu. Udah gitu aja. Nah, ini yang terakhir. Bayangkan saat Anda jatuh cinta, apa yang Anda lakukan? Ya, ayo pikir-pikir. Saat Anda jatuh cinta, apa yang Anda lakukan? Jawabannya ada di sini. Sekali lagi ingatlah, tingkatkan hasrat berwirausaha Anda sebagaimana hasrat Anda saat jatuh cinta pertama. Saat Anda jatuh cinta kan ngejar tuh. Sebelum dapat, nggak bakalan berhenti. Ya kan? Pokoknya harus dapat dulu. Nanti kalau mau dapat, mau diapain juga nanti urusan belakang. Begitu. Nah, begitu. Saya ini orang Jakarta, Mbak Mas. Ya, saya ini orang Jakarta. Kami terbiasa berpikir bekerja itu dari hati. Ya, antara hati, mulut, pikiran itu insya Allah sinkron. Insya Allah. Kalau nggak sinkron itu mohon maaf. Kilap. Anak-anak sekarang kan gitu. Bikin salah maaf Bu, kilap. Gitu ya. Nah, itu ketika kita berbicara, ketika kita melakukan sesuatu yang atas dasar keinginan kita, itu gampang saja. Karena kita cepat sekali berpikir. Karena kenapa? Karena kita tidak mengkungkung ya, atau tidak membelenggu pola pikir kita. Seperti tadi, berpikiran luas. Coba saya tanya dulu panitia ini, waktunya apakah sudah habis? Masih 4 menit lagi, Bu Tri. Oke, masih ada 4 menit. Baik. Nah, jadi ingatlah teman-teman, saya ini terakhir saya berikan begini. Saat Anda jatuh cinta, apa yang Anda lakukan? Kejar dia. Kejar impian Anda. Mungkin sebagian besar teman-teman di sini sering membaca ya. Sering membaca bahwa mimpi adalah pengantar sukses. Ya. Maka mimpilah. Lalu atur mindset Anda. Ya, jangan sampai maju mundur. Udah mimpinya udah bagus nih. Besok aku mau di Mojokerto itu ada satu daerah yang bagus banget, tetapi belum dikelola. Besok aku mau jadi pengelola itu. Itu adalah motivasi. Lalu fokus pada mindset. Mindset Anda difokuskan. Itu pasti bisa. Saya harus ke sini, peluangnya nanti saya akan seperti ini pemasaran saya. Lalu lakukan saja. Nggak usah mikir itu punya siapa. Paling punya desa. Yang paling pertama kalau mau membangun pariwisata itu datang aja ke desa. Nanti Pak desanya bilang gini,
Loh itu masih gono kok Mas gini. Enggak apa-apa Pak, nanti aku saya ngatur wes. Aku saya melakukan wes. Bisa Mas. Bisa Bang. Ini cerita sedikit 2 menit soal Ulala. Ulala itu kalau mau tahu dulu kan tempatnya mangkrak toh. Saya cuma lewat lalu saya cuma bilang, "Iki kok tempat begini bagus dibiarkan." Lalu saya langsung bilang ke Pak Rektor, "Saya lo siapa? Saya lo bukan siapa-siapa, saya cuma ngomong, Pak, itu barang mangkrak. Itu kalau dibikin seperti ini, seperti ini, seperti ini, itu pasti bagus, Pak. Nanti pangsangannya adalah ini. Detik itu juga saat itu juga Pak Rektor bilang, oke lakukan. Maka saya lakukan. Saya tidak pernah berpikir duit. Waktu itu saya punya uang sedikit, hanya 100 juta saya punya uang. Untuk ini, untuk itu dalam hitungan itu 1,2. Dari mana sisanya? Berkolaborasi saya dengan teman-teman, akhirnya jadi. Habisnya berapa? Alah, dikit. Uang saya juga nggak habis semua, uang teman saya juga nggak habis semua. Ya yang penting jalan. Akhirnya jalan. Dan ketika orang-orang bilang, masa pandemi gini berani membuka resto, cafe and resto, apakah itu tidak riskan? Itulah keberanian saya. Semua orang bilang berani. Memang saya berani. Karena buat saya gini, pada saat pandemi saya berani buka, animo masyarakat seperti apa? Karena saya membaca pasar. Animo masyarakat seperti apa dengan kebosanan-kebosanan. Akhirnya kan tetap ada yang datang. Nah setelah itu, nanti 2 tahun atau setahun setelah ini buka, nanti ketika sudah terbuka, ketika pandemi ini sudah sangat melandai, bahkan sudah tidak ada lagi, apa yang akan terjadi itu pasti bagus. Karena kenapa? Bangsa kita adalah Anda. Ya. Kenapa? Kenapa saya begitu ya? Karena mindset saya sudah dipenuhi oleh keinginan yang baik. Bahwa saya buka satu usaha itu tidak hanya untuk diri saya, tetapi untuk orang lain, untuk keluarga saya, untuk lingkungan saya, dan untuk itu yang terpenting. Karena saya selalu hak orang-orang miskin. Ada hak kita, ada kewajiban kita untuk bersedekah, untuk berbagi. Begitu. Itu adalah mindset dan itu adalah pilihan. Maka bila Anda mau sukses, bila Anda mau maju, bila Anda mau menopang perekonomian daerah, ubahlah mindset Anda. Ubahlah mindset Anda, maka semua akan baik-baik saja. Saya rasa begitu. Itu pengantar dari saya. Terima kasih dan selamat berwirausaha. Baik, terima kasih kepada Ibu Tias yang luar biasa ini. Nah, mungkin teman-teman selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab selama 5 untuk para peserta yang ada pertanyaan bisa raise hand terlebih dahulu atau bisa bertanya lewat room chat Zoom dengan format nama underscore asal instansi underscore pertanyaan yang akan ditanyakan. Terima kasih. Kayaknya nggak ada yang ditanyain. Kurang menarik ya. Kurang menarik ya. Oh ini ada yang bertanya nih Mbak. Saya Ibu Tri, saya Tias tuh. Iya nih Bu, ada satu pertanyaan nih dari Kak Siti Nur Aziza. Assalamualaikum Bu Tri, saya Siti Aziza dari Institusi Stikas. Saya izin bertanya Bu agar lebih meningkatkan rasa percaya diri dalam berwirausaha karena terkadang kita sudah berusaha untuk percaya diri tetapi masih tetap tidak bisa Bu. Dan bagaimana cara untuk membuka wirausaha secara baik dan benar Bu? Terima kasih. Oke, Mbak siapa nih tadi? Mbak siapa nih namanya Mbak? Mbak Siti. Oh Mbak Siti. Mbak Siti, ya percaya diri itu jangan dipikir. Jangan dipikir, jangan dinilai. Ngerti maksud saya? Percaya diri itu lakukan saja, do it, lakukan saja. Percaya diri ini misalnya gini, Anda dari Stikas, ya, kemudian pekerjaan Anda nantinya apa? Sebagai perawat misalnya, atau jadi sebagai admin. Anda berjalan di koridor rumah sakit yang banyak orang, Anda jalan-jalan aja kan?
Tidak usah berusaha bagaimana sepatuku, bagaimana bajuku, bagaimana itu. Tidak usah. Itu adalah cara belajar percaya diri. Begini, Mbak. Saya dulu itu anak nakal. Ya, saya ceritakan. Kecil. Saya itu di keluarga saya, kalau sepatu belum rusak tidak akan dibelikan. Maka saya harus merusakkan sepatu saya untuk dibelikan yang baru. Saya robek sepatu saya. Orang tua saya tahu bahwa saya merobek sepatu. Itu sampai 3 tahun sepatu saya pakai dalam keadaan robek. Saya terus jalan. Kenapa? Tetap saya pakai. Saya percaya diri saja. Ini sepatu nggak apa-apa. Ya, itu adalah salah satu bentuk percaya diri. Percaya diri misalnya, saya kalau nggak kacamataan ini saya mata saya buta, tidak melihat. Kalau saya kacamataan saya bisa lihat. Padahal wajah saya kalau saya tidak pakai kacamata itu lebih baik daripada saya pakai kacamata. Lah saya jalan aja, yang penting aku bisa lihat. Nah, itu adalah mindset, Pak. Percaya diri itu tidak perlu dinilai. Tidak perlu dinilai, tidak perlu dirasakan. Jalan saja. Ya, jalan saja. Aku nggak percaya diri. Ketika Anda bilang aku tidak percaya diri, maka Anda menjadi tidak percaya diri. Tetapi ketika aku percaya diri, maka Anda menjadi percaya diri. Begitu. Maka saya bilang tadi, jangan nilai ketidakpercayaan. Oke, kalau bagaimana memulai usaha, itu tadi. Anda pergilah jalan-jalan kemana, dilihat Anda mau usaha apa. Misalnya kalau Anda belum tahu Anda mau usaha apa, maka keluar dari zona aman. Saya selalu bilang, kita sebagai orang muda harus berani keluar dari zona aman. Dari zona nyaman, keluar saja. Keluar, lihat. Lihat peluang, dilihat. Kemudian lihat juga potensi diri kita itu apa. Dilihat. Kalau sudah tentukan, kemudian diatur, direncanakan, kemudian di konsepnya seperti apa, lakukan. Nggak usah macam-macam. Itu cara memulai. Jangan sendiri, Mbak. Saya bilang, jangan sendiri. Anda butuh teman untuk kolaborasi. Teman yang hancur Anda. Yang ada sakit kepala, lakukan saja. Katakan pada diri Anda bahwa saya baik, saya sehat, saya pintar, saya seorang wirausaha tulen, saya seorang wirausaha sukses, maka itu yang akan jadi. Itu akan menimbulkan rasa percaya diri Anda. Untuk memulai usaha, pikirkan. Pergi, lihat, pikirkan, ya seperti yang tadi yang slide yang sudah saya berikan itu. Maka Anda langsung lakukan, maka itu akan menjadi jadi. Banyak kok jenis usaha yang pakai modal dengkul itu banyak. Begitu ya Mbak Siti. Ada lagi nih, ada yang raise hand, Mbak. Mas siapa nih? Afdal. Iya, terima kasih Ibu Tias jawabannya. Nah, sekarang ada dari Mas Agil Afdol nih. Yang sudah raise hand, silakan untuk unmute. Ya, terima kasih sebelumnya untuk moderator dan pemateri sudah mempersilahkan saya untuk bertanya. Yang ingin saya tanyakan, Bu, ya. Tadi kan sebelum berwirausaha, berpikir dulu mindset-nya. Nah, ketika mindset tersebut baik, perlu didorong dengan moral. Nah, yang ingin saya tanyakan, moral seperti apa yang pas buat seorang wirausaha dan faktor penyebab apa yang membuat moral tersebut melemah ataupun hilang. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Bu. Oke, Mas Agil. Bagus. Anda seperti ini ya, seperti nguji saya. Ya, mindset. Ya, saya katakan mindset. Mindset itu adalah pikiran kita, Mas. Pola pikir kita, konsep. Konsep berpikir, itu adalah mindset. Ya, konsep berpikir gini. Mas Agil ini orang baik. Mas Agil orang cerdas. Mas Agil orang yang semangat. Itu adalah mindset. Paham ya? Mindset adalah bagaimana kita cara berpikir. Cara berpikir kita tuh bagaimana? Jangan sampai kita bilang, sampai pertama kali saya menjawab pertanyaan Anda, Mas Agil ini seperti menguji saya. Itu adalah mindset saya. Ya, mindset saya bahwa Anda bertanya seperti sebetulnya Anda tahu jawaban itu.
Maka saya bilang, Mas Agil ini seperti nguji saya gitu. Padahal saya yang ada dalam pikiran saya bahwa sebenarnya Mas Agil tahu jawabannya, bahwa mindset itu memang seperti itu dan harus dilandasi dengan moral yang baik. Mohon maaf, moral di sini berhubungan dengan iman. Ya, dengan iman. Iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun itu kepercayaan. Ketika kita sudah memiliki mindset yang bagus, bahwa kita sudah berpikir bahwa semua baik-baik saja, bahwa di dunia ini baik-baik saja, orang jahat itu ada, tetapi Tuhan akan menolong saya. Itu adalah mindset. Kemudian moralnya adalah bahwa kita nih harus selalu baik kepada orang. Bahwa nih apapun yang kita upayakan, apapun yang kita lakukan, bahwa ini tidak menyusahkan siapapun, tidak merugikan siapapun, dan tidak mencuri hak siapapun. Itu moralnya, Mas. Ya, tadi terakhir saya katakan bahwa kita sebagai pengusaha harus memiliki moral etika yang baik. Terakhir dari tips saya tadi, bahwa di dalam usaha itu ada hak orang lain. Itu moral. Coba pikirkan. Ya Mas Agil tolong. Ketika tadi saya terakhir speech, ya saya katakan bahwa di dalam berusaha itu adalah hak orang-orang dan kewajiban kita untuk ingat bahwa apa yang saya dapat dari konsumen, apa yang saya dapat dari hasil dari wirausaha saya, itu sepenuhnya bukan milik saya, tetapi banyak milik orang lain. Itu adalah moral. Ketika niat baik kita, biasanya even Tuhan kadang-kadang orang berniat jelek juga dijabah ya, tetapi saya rasa lebih banyak kan kalau kita berpikir yang baik, saya rasa begitu. Begitu ya Mas Agil. Ada yang mau disanggah atau ada yang mau disampaikan lagi, Mas Agil? Bagaimana Mas Agil? Siap Bu, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada Mas Agil yang sudah memberikan pertanyaan dan juga Ibu Tias yang sudah memberikan jawaban. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, karena waktu kita terbatas. Ini yang ada di room chat, ada dari Kak Octavia Izatur. Bagaimana cara menghadapi naik turunnya peminat pembeli seperti sekarang lagi viral dan berganti dengan viral yang lainnya gitu Bu. Mungkin berjualan berganti-ganti produk gitu ya, maksud dari Kak Octavia nih. Baik, terima kasih kepada Bu Sri Usudoning Tias. Silakan. Sebentar, pertanyaannya yang mana ya? Supaya saya bisa diulang. Dalam masa pandemi. Mbak, saya pertanyaan yang tadi yang mau ditanyakan yang mana? Bentar. Sebentar, Bu. Ini ya. Dari Kak Octaviani. Oh, enggak bisa. Izatul. Mungkin saya kirimkan, Bu. Ya, tolong dikirimkan. Saya kadang-kadang, ini dia. Octaviani Izatur Rahma. Menghadapi naik turunnya peminat pembeli seperti sekarang lagi viral dan berganti dengan viral yang lainnya. Ini saya nggak ngerti nih. Viral yang lainnya yang mana nih? Ya. Mbak Octaviani Izatur. Iya, Bu. Viral yang lainnya yang apa nih yang dimaksud viral yang kayak misalnya sekarang lagi viral rujak jambu kristal, nanti berganti kayak viral sampel seperti itu, gimana Bu menghadapinya? Terima kasih. Nggak apa-apa. Menghadapinya tenang-tenang saja, baik-baik saja. Itu temporary kok Mbak. Sekarang gini. Pernah nggak? Saya waktu itu terkaget-kaget. Ada namanya seblak. Mulai dari awal seblak viral hingga detik ini sudah nggak ada ceritanya. Saya nggak tahu itu rasanya apa, seblak itu kayak apa.
Hanya saya waktu itu mau beli, ada saudara saya dari Bandung bilang, itu makanan nggak jelas. Ketika ada orang bilang itu makanan tidak jelas, ya saya sebagai pengusaha kuliner juga, oh berarti dia bukan saingan saya. Ya kan? Dia bukan saingan saya. Sudah, dia bukan pasar saya. Sudah, begitu saja. Kemudian lagi viral corn dog ya, corn dog itu corn dog ya, makanan Korea itu. Tenang saja itu temporary kok, Mbak. Apalagi kita tahu kualitasnya. Misalnya, kalau jambu kristal, ya jambu kristal kalau dibandingin dengan sempol, dengan apa, yang menang jambu kristal, Mbak. Jambu kristal itu kita lihat sehatnya, ya kan? Jadi kita menghadapi yang sedang viral-viral itu, kalau kita sebagai pengusaha ya, biasa-biasa aja. Bahkan begini, misalnya jambu kristal, ini saya ada hijau. Jambu kristal itu makanan sehat, ya. Renyah, crunchy, kalau dimakan senang orang-orang tuh, bahkan saya sendiri ya, kalau lagi panas-panas begini enak banget nih makan jambu kristal, kerunyuk-kerunyuk, ditaruh di kulkas, makannya pakai garam misalnya. Kan enak. Kalau sempol, pikirkan, di sana banyak ada tepung, gluten, ada lemak, tak jenuh, minyak, ada telur yang nggak tahu dicampur apa-apa, penjualnya nggak jelas, misalnya dagingnya juga kita nggak tahu, ya. Nah, ketika kita sudah di dalam mindset kita bahwa itu ada bahwa jambu ini pasti akan menjadi lebih viral dibandingin sempol, maka semua mana-mana aja. Kita harus mengambil peluang. Kalau sempol nih kayaknya sebentar lagi juga hilang deh. Kan, benar kan? Awal-awal aja itu sambut gitu. Sekarang udah nggak. Kamu coba bikin sempol, nggak usah banyak-banyak, 100 aja, mau bagaimana jualannya lah. Jual 10 aja setengah mati. Tapi saat ini, misalnya, jadi kreasi, misalnya, si A jualan jambu kristal hanya dikasih pemanis, misalnya, ya nggak? Terus sambelnya cuma gula. Nah, Anda bikin yang lain. Jambu kristal nih, Bu, saya buang, kan jambu kristal itu bijinya kan sedikit tuh. Bijinya saya ambil nih, Bu, saya taruh jadi ini. Atau jambu kristalnya saya nggak kasih pewarna, Bu. Orang-orang kan dikasih pewarna, kalau saya nggak, misalnya. Terus saya jadiin es, atau saya jadiin apa. Enak, Bu, kalau jadi es tuh, gitu. Orang yang suka makan es pasti akan suka. Nah, jadi dari sesuatu yang viral saat ini, jangan mentah-mentah diambil. Jangan mentah-mentah diambil dan juga jangan mentah-mentah dibuang. Dianalisis, ya, dianalisis peluang itu. Ini lagi viral kayak gini nih, oh ini kayak gini. Janganlah kita ngambil utuh-utuh gitu. Kita modifikasi. Inovasi kita apa misalnya. Ya, seperti itu. Jadi sehingga pembeli itu tahu bahwa ini jambu kristal tapi bentuknya beda. Orang yang tadinya sudah tidak belanja lagi jambu kristal, orang yang sudah tidak lagi belanja sempol, ketika ada modifikasi akan datang lagi, belanja lagi. Karena memang pasar sekarang saat ini itu seperti itu. Mana yang baru, dia yang akan dicari. Jangankan produknya, namanya baru aja kadang-kadang orang udah nyari, penasaran kan. Ketika udah beli gini, alah ini mah sama aja dengan pisang goreng yang dibungkus pakai kulit lumpia misalnya, tapi namanya beda. Kan begitu. Nah, menciptakan viral juga sebenarnya gampang, ciptain aja. Nggak usah takut. Naik turun pembeli itu wajar, ya. Kalau terus banyak itu malah nggak wajar, ya, malah nggak wajar. Kecuali Anda terus melakukan inovasi, maka terus pembelinya terus naik terus, ya itu wajar, ya. Di dalam pikiran kita sebagai pengusaha, untung rugi itu biasa. Seperti tadi saya katakan, berpikirlah seperti penjudi. Rugi itu pasti, untung itu alhamdulillah. Maka kita akan baik-baik saja. Begitu ya Mbak Octavia. Bentar, satu lagi saya boleh nggak nih Mbak? Saya ada ini nih, tadi ini Rufida ini, menciptakan inovasi bagi pembisnis pemula dan beberapa jangka waktu untuk berbuat inovasi terhadap produk yang kita miliki. Nah ini saya tertarik nih Mbak, kata-kata ini. Iya Bu, silakan Bu. Ini dari Universitas Darussalam Gontor. Waduh. Ya, baik. Semoga saya benar menjawabnya.
Bagaimana cara kita menciptakan inovasi bagi pebisnis pemula dan berapa jangka waktu untuk memperbarui inovasi terhadap produk yang kita miliki. Cara menciptakan inovasi itu banyak. Nonton TV loh. Saya ini penonton, saya penyuka film. Filmnya film-film CSI gitu-gitu, film-film pembunuhan, film-film apalagi ya. Kemudian saya juga penonton film itu loh, World Wide itu apa sih, National Geographic gitu-gitu. Terus saya penonton film traveler gitu. Nah, dari nonton TV itu, karena saya tidak punya waktu untuk pergi keluar kemana-mana, saya kan nonton nih. Nah, dari yang saya lihat, lalu saya bandingkan dengan apa yang saya inginkan, itu akan timbul inovasi. Pasti itu. Maka coba deh, kalau Anda tadi mengikuti speed saya dari awal, ya, hobi saya ngapain? Ngopi. Mikir sedikit, tapi ngopi banyak. Dari ngopi, kita kan pergi kemana-mana tuh. Kita lihat, bisa kita sambil mikir deh tuh, dikit aja mikirnya. Yang saya maksud berpikir sedikit itu berpikir fokus, Mbak. Ya, bukan artinya nggak mikir gitu. Ya berpikir fokus. Ciptakan inovasi kayak tadi kan jambu kristal misalnya. Ya orang-orang ini tuh orang jualan jambu kristal nggak payu, orang jualannya gelondongan. Coba kalau dibikin gini dengan nama yang keren misalnya, pasti laku. Nah itu sudah inovasi. Udah. Lalu bagi pebisnis pemula yaitu tadi jalan, ya. Jangka waktu jangan ditanya. Kapanpun bisa merubah inovasi. Persekian detik bisa. Kita tidak apa ya? Kalau kayak gini, kita fleksibel. Misalnya gini, ini karena rasanya yang sama saja, maka Anda langsung berinovasi lagi. Seminggu atau 2 hari, 3 hari juga bisa. Masuk, oh ternyata rasanya masih dianggap sama, maka cemplunginlah ke dalam nanas, ke dalam madu, atau ke dalam mana, kan bisa. Jadi bentuknya jambu, crunchy-nya jambu kristal, tetapi rasanya nanas. Bisa nggak? Nah, coba lagi. Begitu. Itu adalah pikiran orang-orang yang pingin terus mencoba, inovator. Ya, seperti itu. Jadi apapun yang dia lakukan itu bisa jadi sumber inspirasi. Bisa. Begitu ya. Kalau untuk motivasi berwirausaha banyak, Mbak. Untuk Mbak Jaya nih ya. Motivasi berwirausaha itu banyak. Kayak saya motivasinya apa? Supaya harga diri saya meningkat. Misalnya. Bisa. Ada loh orang yang sukses berwirausaha karena dari penghinaan. Bisa. Bisa dari kebutuhan. Kayak itu Colonel Sanders. Colonel Sanders itu juga dari penghinaan di awal gitu. Kentucky itu loh. Nah, ya banyak. Kemudian siapa itu yang kakinya pincang, pengusaha sukses banget itu juga dari penghinaan, dari underestimate. Orang menganggap dia tidak bisa berusaha, tetapi dia sekarang jadi orang nomor sekian terkaya di dunia. Dari penghinaan itu adalah motivasi. Jadi kalau ada orang menghina atau ada orang yang meremehkan kita, jadikan itu salah satu inovasi. Jadi satu motivasi. Itu yang paling, kalau pengalaman saya ya, itu yang paling jitu. Motivasi itu nggak perlu Anda ikut seminar motivasi di mana-mana, nggak perlu juga sih. Menurut saya perlu untuk membuka pikiran, membuka apa segala macam. Tapi motivasi yang terutama adalah dari dalam diri. Motivasi Anda apa? Nah, misalnya nih, ala Butia seorang tataria, siapa suka bawa-bawa makanan, emangnya dia bisa bikin restoran? Oh, saya buktikan bisa. Bikin restoran. Ya. Begitu. Motivasi itu paling utama adalah dalam diri. Ya, jadikan penghinaan, kekecewaan atau apapun bentuknya yang bersifat negatif itu memacu kita untuk lebih baik. Gitu. Kemudian, mengalami kegagalan, kebangkrutan dalam berwisata. Ngatasinya gampang. Ubah pola pikir. Kan tadi saya bilang. Ubah pola pikir. Seperti Anda bermain judi. Ya kan, saya berulang-ulang. Udah 5 kali saya katakan. Ubah pikiran Anda kalau Anda mau jadi pengusaha. Seperti pemain judi. Bangkrut, kalah itu pasti.
menang itu alhamdulillah. Maka ketika kita sudah berpikir seperti itu, kita akan terus berusaha, berinovasi, termotivasi untuk menjadi menang. Begitu ya. Jadi kalau bangkrut itu usaha biasa, Mbak. Kalau pengusaha tulen itu ya bangkrut 10 miliar menang 1 miliar itu mereka udah senangnya naudzubillah itu. Maka itu saya bilang, ubah mindset kita. Ya. Begitu. Baik, terima kasih atas waktunya dari Ibu Tias. Bagi teman-teman yang sudah bertanya ya, mohon ditahan dulu pertanyaannya, bisa ditanyakan di sesi tanya jawab yang kedua. Baik. Ya, baik, terima kasih. Untuk sesi kita yang kedua kita dari Kak Dina. Halo, sudah ada di sini. Mbak moderator, apakah saya sudah boleh undur diri karena saya ada kelas lagi? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Nanti kalau ada yang mau ketemu saya untuk cerita-cerita soal usaha, Anda yang ada di UNESA atau ada di sekitaran UNESA bisa ketemu saya di Ulala Cafe. Biasanya saya di Ulala Cafe itu sore jam 4 jam langsung tutup. Saya ada di situ. Kalau mau ngobrol dengan saya, monggo silakan, banyak teman-teman di situ. Saya rasa begitu ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya Mbak Moderator. Terima kasih banyak atas ya. Saya mohon undur diri karena ada kelas lain. Kita yang kedua yaitu materi dari pemateri 2 yaitu dari Kak Dina selaku owner di host. Nah, sebelum Kak Dina ini memaparkan materinya, saya izin membacakan CV dari Kak Dina kepada panitia yang bertugas, silakan. Baik, dari Kak Tri Dina Fitria, sarjana farmasi yang sekarang sudah berusia 22 tahun. Ya, seperti yang teman-teman bisa lihat dari pencapaian beberapa tahun terakhir, mulai dari 2016 sampai 2019, yang salah satunya di tahun 2019 menjadi first winner kreativitas mahasiswa Festival Kartini di BEM Stikes RS Anwar Medika, dan juga first winner Putri Muslimah SRI Jawa Timur. Di tahun 2016 menjadi di Salironga di Busono East Java, Harti Mawati Mojokerto, dan juga menjadi wakil 2 Kabupaten Mojokerto tahun 2018, dan juga Duta Baca Kota Mojokerto. Di tahun 2017, beliau juga menjadi first winner Putri Kampus Tikes RS Anwar Medika. Selanjutnya, nah ini merupakan organisasi yang telah diikuti oleh Kak Dina ya, mulai dari 2015 sampai 2019. Yang terakhir 2019 menjadi wakil KKN Stikes RS Anwar Medika dan pendidikan dari Kak Dina, dan juga pengalaman dari beberapa tahun terakhir dari 2016 sampai 2019. Oke, saya akan membacakan sesi yang telah diikuti oleh Kak Dina ya. Salah satunya menjadi founder komunitas Ketimbang Ngemis Mojokerto dan juga sebagai wakil ketua KKN Stikes RS Anwar Medika. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan untuk Kak Dina untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk moderatornya. Saya mulai ya. Oke, baik.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Dina. Hari ini saya anggap pagi ya, biar semangat aja ngikutin webinar ini. Tadi ada pemateri 1 dari Ibu Sri. Saya juga banyak mendapat ilmu yang didapatkan dari beliau. Kemudian terima kasih banyak untuk teman-teman Formato UNESA yang telah memberi saya kesempatan untuk mengisi webinar bersama teman-teman semua. Tadi saya lihat banyak banget yang dari UNESA ya, ada yang dari UNTAK juga, ada yang dari Stikes Rumah Sakit Amara Medika, ada yang dari IHAK, ada juga yang dari di Jember juga. Oke. Untuk dari moderator bisa langsung share screen. Baik, tunggu sebentar Kak Dina. Oke, baik. Oke, yang pertama tadi udah dijelasin kan ya CV dari saya dengan teman-teman ya. Kita kenalan lagi ya biar lebih dekat. Saya Dina Fitria, biasa dipanggil Dina. Saya merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara di Universitas 17 Agustus Surabaya. Dan saya eksekutif di Fitrus Bakery. Saya lahirnya di Mojokerto, anak 90-an, yaitu di 22 Januari 98. Saya besarnya juga di Mojokerto. Saya kuliah ambil S1 di Stikes Rumah Sakit Amara Medika, tempatnya di Sidoarjo, dengan ambil jurusan farmasi atau biasa kalian dengar dengan apoteker. Next. Saat ini saya juga aktif di beberapa organisasi mulai dari semester awal ya, ketika saya masuk kuliah, saya aktif di organisasi Yayasan Model Muslimah di Surabaya tempatnya. Kemudian saya juga aktif di Asosiasi Duta Baca, tentunya di Kota Mojokerto dan sebagai Duta Wisata Gusdanyu Kabupaten Mojokerto tahun 2018 sampai sekarang. Nah, jadi teman-teman sebagian ada yang udah kenal dengan satu brand lokal small business, yaitu Fitra House. Jadi Fitra House ini merupakan suatu store pertama di bidang kuliner yang menaungi produk UMKM se-Jawa Timur, yang dimulai tahun 2018 dengan menjual healthy fruit salad atau salad buah hanya via WhatsApp aja pada waktu itu. Kemudian sekarang bisa memiliki 3 outlet beserta 50 reseller yang tersebar di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Oke, next. Awalnya saya bisnis ini terinspirasi dari hobi ya, karena hobinya kuliner juga, dan saya aktif di organisasi. Akhirnya saya sempat berpikir, ternyata kalau punya bisnis itu enak ya. Selain kita mengisi kesibukan, kita juga bisa belajar income yang bisa kita dapat, proses brand eksekutifnya, branding produk tersebut, dan juga sistem yang lainnya. Nah, berawal dari hobi, kemudian saya dapat kado sebuah smartphone handphone. Pada waktu itu, akhirnya saya mikirkan, waktu itu kan, kalau misal HP ini nggak dipergunain untuk hal yang bermanfaat, kayaknya kurang tepat deh. Akhirnya setelah dapat problem, waktu di awal 2020 terjadi pandemi, kita nggak bisa keluar, kita mau ngapa-ngapain juga susah, kemudian kita juga nggak ada kelas kuliah, yang bisanya cuma online terus. Akhirnya saya harus cari tantangan di situ, karena saya pribadi nggak bisa diem ya anaknya ya. Akhirnya saya menemukan solusi, bikin bisnis kuliner, sinergi dengan UMKM. Jadi saya bisnis kuliner selain juga produksi sendiri, tapi saya juga menggait para UMKM, di mana juga mereka untuk produksi, sehingga saya yang memperkenalkan brand marketing mereka. Sehingga menunggal ide bahwa branding produk dan bisa belajar digital marketing. Oke, next. Nah, jadi Fitrus Bakery ini dulunya nggak punya offline store, yang pertama. Dan satu hari orderannya cuma 5-15 order, itu per hari ya.
Dan kita juga sistemnya PO, jadi pada waktu itu kita nggak berani bikin ready stock, sehingga kita cuma hanya membuatkan orderan via PO saja. Kemudian awal merintis, saya juga menerapkan sistem cash on delivery dari owner sendiri. Jadi saya dulu kan nggak punya karyawan tuh, nggak punya partner kurir, nggak punya partner produksi, ya semua serba sendiri. Dan hanya memiliki satu bisnis utama saja. Nah, kalau sekarang, dulunya ini waktu masuk kulineran spesialis dessert itu di awal tahun 2020. Dan untuk sekarang, saya memiliki 3 outlet dan juga 50 reseller yang tersebar di Jawa. Dengan satu hari, saya melayani 500 sampai 1000 orderan. Dan saat ini saya memiliki partner 6 kurir khusus, di mana saya di sini memang khusus ya menggait kurir khusus untuk Fitrah sendiri, karena untuk memajukan perekonomian mereka juga untuk membantu dari sisi teman-teman anak muda barangkali mau nyambi bisa. Kemudian saat ini saya memiliki 3 sister brand, di mana saya menyisikan ada Kimi Cookies ya, spesialis untuk makanan yang veggie dessert dan juga kue kering, dan satunya lagi ada di salad. Jadi nah, bagaimana caranya kita hebat, karena banyak sekali ya, tadi Bu Sri kan mengingatkan kita ya, berpatokan pada mindset. Jadi kalau kamu mau bikin apa-apa ya udah main aja, kalau katanya ngopi yo sing adoh, biar dapat ilmu, biar dapat ide untuk kamu melakukan sesuatu atau menciptakan sesuatu. Next. Oke. Goalnya kalau tips dari saya sebelum bangun bisnis, teman-teman, yang pertama dilakukan adalah lakukan apa yang kalian cintai. Dan kalian harus tahu apa yang diinginkan. Jadi gini, kalau misal katakanlah kalian mau buka bisnis nih, aku mau buka bisnis di bidang kuliner, tapi aku bingung kuliner apa yang harus aku dalami. Sedangkan saat ini mudah banget ya suatu produk viral, tetapi dia bertahannya ya antara 5-8 bulan atau hanya 1-2 tahun, tapi setelah itu dia akan tenggelam oleh zaman. Nah, nggak apa-apa, selama kalian mau buka bisnis dan ambil peluang sesuatu produk yang viral itu justru malah keren. Karena apa? Setelah produk itu viral, tapi kalian bisa ambil peluangnya. Dengan peluang itu kalian untung ya, kenapa enggak? Nah, kemudian tahu yang diinginkan. Ya, semua yang diinginkan harus berdasar apakah nanti memberi manfaat untuk kita, apakah nanti bisa dari satu bisnis ini bisa berkembang dengan bisnis yang lainnya, gitu. Kemudian yang kedua, kita berpikir secara radikal. Berpikir secara radikal ini kita berpikirnya secara banyak hal ya, jangan melihat dari satu sisi saja, tetapi berpikirlah juga terfokus, kita menggali semua informasi berdasarkan dari segi apapun. Yang ketiga, kita mengikuti aturan dan juga kelola waktu. Nah, aturannya itu biasanya ada etika bisnis. Misalkan nih, aku mau ngembangin produk ini, aku mau foto produk ini, boleh terinspirasi dengan kompetitor, tapi jangan ambil suatu hasil usaha dari kompetitor itu. Jadi ada etika bisnis dalam melakukan bisnis tersebut. Kemudian kelola waktu. Nah, khususnya nih biasanya anak muda kalau kelola waktu kan ada yang kuliah nih ya, ada yang kuliah, ada yang kerja, ada juga yang masih sekolah. Gimana caranya sih Kak, seperti Kak Dina kan juga sibuk nih, selain juga masih jadi mahasiswa S2 di manajemen, juga ngurus bisnis, setelah itu juga aktif di organisasi. Ya, kalian bisa bikin suatu list itu, terbiasa membuat list kegiatan setiap harinya. Jadi bisa terkonsep dan tertata sehingga kalian plan dan report itu setiap harinya akan bermanfaat buat kalian, dan kalian bisa mengukur evaluasi itu kerjanya sampai mana. Untuk yang poin keempat, gunakan media dengan benar. Nah, nanti bakal dikupas selanjutnya, di next selanjutnya medianya saya akan bahas secara mendalam. Kemudian yang kelima, fokus pada tujuan. Jadi berpikir yang radikal, kita fokus pada tujuan. Kalau misalkan kalian belum pernah bisnis, buatlah satu bisnis itu menjadi hal yang indah buat kalian.
Karena bisnis itu konsisten ya. Bisnis itu konsisten, kalau dikembangkan dia akan menjadi besar. Satu dulu. Tapi kalau kalian pindah-pindah bisnis, habis misalkan bisnis kuliner ini berpindah pada bidang lain, itu akan membuat fokus terbagi-bagi dan akhirnya salah satu nggak jadi berkembang. Akhirnya jalannya juga itu aja. Kemudian yang keenam, temukan mentor. Ini penting banget buat kita untuk mencari guru lagi, mencari mentor lagi, mencari ilmu lagi, biar kita tetap terupdate seperti kegiatan, menjadwal, kemudian ilmu-ilmu itu kita perlu mentor lagi. Oke, selanjutnya. Nah, mentor kamu siapa? Sekelas hampir semua orang hebat itu memiliki mentor ya. Contohnya dari Bruce Lee, mentornya Ivy Man. Jadi dia menjadi seniman bela diri terkemuka. Kemudian ada Mark, dia mentornya Steve Jobs. Akhirnya dia berhasil membuat Facebook kan waktu itu. Kemudian yang ketiga nggak asing lagi kan dari Albert Einstein. Ternyata sekelas Albert Einstein pun punya mentor, Max. Kemudian yang terakhir ini ada kok hebat seperti mereka itu memiliki mentor. Nah, kalau mau melangkah ke selanjutnya, kalau saya dulu saya bisa mengikuti webinar secara gratis karena saat ini banyak platform yang menyediakan webinar gratis, apalagi khusus untuk bisnis. Oke, next. Nah, ini tadi aku mau kupas tuntas ya tentang menggunakan media dengan baik itu seperti apa. Jadi saat ini anak muda milenial itu nggak ada yang nggak punya sosmed, pasti punya sosmed. Apalagi kalau kalian mau wirausaha, itu wajib banget punya platform-platform sosmed untuk mendukung bisnis kalian. Nah, jadi sosmed itu kita buat sebagai teman dan bisa dijadikan monster. Nah, dijadikan monster itu kayak gimana sih? Yang pertama kita harus bangun relasi antar brand dan customer. Jadi dari sosmed itu kita bisa dapatkan relasi yang banyak antar beberapa brand, bisa collab, dan juga kita ambil database customer yang banyak. Nah, selanjutnya dari sosmed yang kita jadikan monster tadi, kita bisa berkomunikasi dan juga berinteraksi dengan customer. Hanya dari sosmednya, karena saat ini 4.0 yang milenial anak muda ini kita dituntut untuk ikut berkembangnya teknologi. Yang ketiga adalah sosial medianya itu super cepat, baik WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, kemudian web. Mereka adalah satu platform yang masih saat ini memang paling cepat untuk memberikan informasi. Kemudian yang keempat adalah tempat yang tepat untuk memberikan informasi pada produk kita. Misalkan kalian jualan dessert nih ya, jualan dessert, pastilah di sosmed itu kalian beritahu kan, ini komponennya apa, untuk dari variannya juga apa, deskripsi dan copywriting itu juga penting. Nah, oke lanjut. Nah ini contoh dari feed Instagram Fitra House ya. Untuk yang kiri, ini Fitra House cabang Semarang. Ini desain feeds-nya berbeda. Saya buat 2 tema. Kemudian yang sebelah kanan dari Fitra House Mojokerto ada beberapa trik pembuatan feeds yang sangat banyak ya. Nah ini bikinnya saya pakai Canva yang free. Karena kan ada 2, Canva yang pro sama yang free. Ini saya pakai yang free untuk saat ini. Jadi teman-teman banyak suatu aplikasi yang menyediakan fitur-fitur yang lengkap, kemudian kita bisa mengasah skill dari situ, branding eksekutifnya juga dari situ, desain template, banyak banget bagus. Nah ini salah satunya saya pakai Canva yang free. Untuk yang Semarang ini saya pakai sisi tema warna pink peach, kemudian yang untuk kanan di Mojokerto saya pakai tema yang brown yang masih lembut, karena saya lebih
tertarik ya dengan warna-warna pastel. Oke, next. Nah, 5 langkah mudah membangun brand di tahun 2021 sampai 2022. Yang pertama, kalian harus lakukan core value product. Nah, core value product itu seperti apa sih, Kak? Core value product adalah kalian harus memberi nilai pada produk kalian sendiri untuk sebelum diperjualbelikan kepada customer. Nah, misalkan nih dessert. Gimana sih aku caranya mengukur nilai dessert ini bisa menjadi core value produknya? Jadi dessert ini aku memberikan banyak variasi rasa ya pada waktu itu, karena penikmat dessert ini bukan hanya di kalangan yang anak muda aja, tetapi dari anak kecil sampai orang tua itu juga minat di produkku. Jadi core value dessert ini sangat penting ya. Apakah produk kamu sudah siap untuk dijajakan kepada masyarakat ataukah belum? Nah, core value product ini kalian memberikan citra yang unik menjadi ciri khas produk kalian. Kemudian yang kedua adalah visualisasi konten. Visualisasi konten ini balik lagi ya, kita ke sosmed yang harus menjadikan tersebut visualisasi ini harus benar, karena pada saat ini semua itu melalui online, baik seperti Shopee, Gojek, Grab, semuanya itu akan tertarik dari visualisasi. Kemudian yang ketiga sini, nah testimoni ini beli ke kamu akan tertarik ketika melihat testimoni. Testimoni ini saya rasa rate-nya repeat order kembali. Kemudian yang keempat, kolaborasi. Nah, kolaborasi ini nggak jauh sama influencer ya. Influencer, kita juga pilih influencer yang menurut kalian sangat berpengaruh di produk. Misalkan nih kalian kuliner kan, ya udah kalian kerjasama sama influencer yang memang di situ basicnya food blogger. Gak mungkin dong kalian jual dessert nih tapi endorse-nya ke bukan food blogger, katakanlah seperti itu. Mungkin akan berpengaruh, tetapi untuk intensitas insight-nya itu kurang. Kemudian yang kelima, konsistensi. Balik lagi, setiap bisnis kalau mau besar, kalau kalian sungguhan untuk membangun bisnis tersebut harus konsisten. Kalau kalian pindah-pindah dari satu ke satu, nggak fokus satu ke satu, mungkin kita akan jalan tetapi kita nggak akan berkembang dan sangat berkembang. Next. Nah, ini merupakan kolaborasi dari Fitra House untuk sponsorship-nya di pemilihan Putri Muslimah Syar'i di Jawa Timur. Ini waktu itu di Surabaya. Saya selaku sponsorship waktu itu juga memperkenalkan produknya Fitra House kepada teman-teman di lingkup Surabaya ya khususnya. Karena saya kan di Surabaya masih jangkauan reseller, jadi belum ada outlet. Itu akhirnya memberanikan diri untuk jadi salah satu sponsorship di pemilihan Putri Muslimah Syar'i skala Jatim. Nah, setelah saya kolaborasi ini, apa ada efeknya sih, Kak, kalau untuk mengembangkan bisnis? Ada. Masyarakat jadi lebih mengenal, bisa jadi lebih kepo, kemudian insight kita di sosial media juga semakin tinggi karena adanya mereka. Lanjut. Nah, kalau ini bukan hanya di pemilihan saja, tapi saya merambat untuk kolaborasi dan sponsorship bersama suatu komunitas. Nah, salah satunya saya pilih komunitas di Football Traveler Mojokerto. Nah, isinya di Football Traveler kan macam-macam tuh, kembali lagi. Ada yang dari anak kecil sampai pun yang orang tua juga ada di situ. Nah, saya masuk di Football Traveler untuk ngubek-ngubek pasarnya. Ternyata di situ pasarnya lumayan gede. Akhirnya saya gabung. Nah, di sini saya sponsorship untuk pembuatan jersey pada komunitas tersebut. Selanjutnya ada kolaborasi lagi dari teman-teman Duta Wisata di Gusyu Kabupaten Mojokerto. Pada waktu pemilihan, mereka diajarkan untuk menjadi orang yang menginspirasi ya, influencer yang menginspirasi. Dan ternyata pasar di Mojokerto itu nggak cukup dari sosmed pula. Jadi semua pasar itu tidak hanya dari sosmed, tapi kita harus menjemput
customer, kita harus pendekatan yang dingin ya melalui mereka agar kita bisa closing. Nah, setelah ada kolaborasi, ada 4 dasar value branding dalam suatu produk. Ada solusi, kualitas, inovasi, dan juga pelayanan. Nah, dari 4 dasar ini yang menjadi satu acuan dan penguatan produk kamu agar produk kamu tetap dicari, kemudian pelayanan kalian tetap diutamakan. Karena gini ya, kalau kalian misal jualan nggak ramah, apa kalian mau beli lagi meskipun dia enak ya, kemudian enak, tapi kalau penjualnya nggak ramah itu pasti juga mempengaruhi. Lebih baik pelayanan ramah, produknya kualitasnya juga baik. Lanjut. Nah, ini kesalahan para pemula dalam berbisnis. Ini penting buat teman-teman, bisa di screenshot atau dicatat boleh. Jangan sampai kalian kalau mau mulai berbisnis melakukan keenam ini. Yang pertama harus dihindari ya, kita nggak memiliki rencana yang jelas. Gimana kita bisa punya rencana yang jelas kalau produk masih kalian mau bisnis ini bukan coba waktu filternya banyak banget kan munculan jadi produk A, B, C, D, tapi ternyata juga semakin kamu mengikuti tren boleh memang buat tantangan kalian, tetap misalkan ya rujak ya tadi ya, kalau nggak satu untuk bangun lagi, buatlah produk itu untuk bernilai dan berkelas lagi, jangan itu mulu. Yang kedua, mengharapkan hasil yang cepat. Manusiawi ya, kalau kita bisnis mau hasil yang cepat itu manusiawi, tapi balik lagi, sesuatu hal yang kita bangun harus ada prosesnya. Nah, dari proses tersebut kita bisa mengetahui tantangan apa saja, apa yang bisa diselesaikan, evaluasinya seperti apa, pencapaiannya seperti apa, itu dari proses. Jadi nggak melulu usaha kita tuh hasilnya bisa keluar cepat. Beda ya. Kemudian yang ketiga, menghabiskan terlalu banyak uang di awal. Nah, yang namanya modal itu pasti kita mau bisnis itu ada modal. Jangan kan gitu ya. Kita kuliah aja juga butuh modal. Di beasiswa aja kita juga butuh modal usaha untuk dapetin beasiswa tersebut. Nah, sama halnya dengan bisnis. Kalau kalian mau bisnis, pastilah ada modal yang mendahului tersebut. Kak, aku nggak ada modal mau bisnis, terus gimana? Balik lagi, kita harus usaha untuk mendapatkan modal itu. Modal itu bisa didapat ya. Banyak juga platform yang menyediakan modal gratis untuk para pelaku bisnis, baik di UMKM maupun small business. Lanjut, yang keempat, melakukan semuanya sendiri. Nah, kalau udah di bisnis, kalian masih awal. Seperti saya tadi boleh di awal, tapi kalau kamu ingin berkembang, oke, tadi di reminder ya, waktunya kurang 7 menit. Kalau kalian mau berkembang, jangan lakukan sendiri. Pasti juga harus ada tim di belakang kalian untuk mensukseskan suatu bisnis. Yang kelima, kita menjalankan bisnisnya sepenuh hati. Dan 6, kita berpikir bahwa sibuk itu produktif. Oke, lanjut. Nah, 6 modal anak muda dalam membangun bisnis untuk meningkatkan potensi daerah. Yang pertama, kalian memiliki besar, niat, memiliki jiwa leadership, berani, networking, dan kreativitas. Kalau saya dulu bisnisnya memang modal nekat, yang penting jalan dulu, baru bisa kita rasain. Nah, kalau buat teman-teman masih mikir, Kak, aku masih bingung harus bisnisnya apa, modalnya di mana. Nah, itu kebanyakan bingung, nanti akhirnya nggak jalan. Oke. Lanjut. Nah, ada 5 strategi ya yang teman-teman bisa lakukan menghadapi persaingan bisnis, yaitu jangan langsung banting harga. Karena kita bisnis juga dituntutkan untuk mendapatkan omset dan profit, di mana nanti omset dan profit juga untuk perkembangan bisnis kalian. Jadi menawarkan harga yang kompetitif aja, jangan juga menjatuhkan teman yang lain, jangan juga kalian bisa boncos atau memang nggak dapat untung. Kemudian jangan menjatuhkan pesaing dengan cara kotor. Nah, nggak boleh. Kalian harus mainnya secara sehat. Kemudian memberikan pelayanan tidak melebihi harapan konsumen. Jadi kita pelayanannya tetap ramah, baik sehingga konsumen pun juga nyaman. Kemudian yang keempat, memperluas target pasar. Nah,
kalau buat teman-teman yang udah bisa gabung di beberapa organisasi, itu merupakan suatu pasar buat kalian untuk mengembangin bisnis. Jadi kan nggak perlu repot-repot lagi untuk cari pasar lagi. Oke, yang terakhir melakukan promosi yang tepat. Nah, ini ada my life top 3 life goals. Kalian bisa isi atau yang pencapaian kalian di tahun ini atau mungkin tahun depan yang harus kalian dapatkan. Bisa kalian tulis atau share di story kalian dan jangan lupa tag saya ya. Baik, karena ini mepet ya waktunya mau Jumatan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di webinar kali ini dan terima kasih untuk panitia. Saya akhiri. Lanjut tanya jawab mungkin Kak atau gimana, saya balikin lagi ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Dina telah memaparkan materinya. Selanjutnya buka sesi tanya jawab selama 15 menit. Jadi saya akan membatasi pertanyaan tiga pertanyaan ya. Nah ini sudah ada Kak Elnanda dan Kak Emi Rasida. Yang pertama dari Kak Putri, silakan untuk unmute dan menyebutkan nama, asal dan pertanyaan. Terima kasih. Oke. Oke, dari pertanyaan yang pertama, yang mana Kak tadi? Bisa langsung jawab. Yang pertama, oke. Ini pertanyaan bebas saya pilih atau gimana ya? Yang dari moderator? Halo, maaf. Tadi saya ada kendala jaringan. Mungkin dari Kak Elnanda bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Salam kenal untuk semua. Perkenalkan, nama saya Elnanda Putri Jayanti dari Universitas Negeri Surabaya. Kak Dina, saya izin bertanya ya, Kak. Apabila ada kesalahan dalam value branding kita, baik dari pelayanan ataupun segi lain, lalu hal apa yang kita lakukan agar kita dapat mempertahankan branding kita? Mungkin dari kesalahan itu kan bisa menyebabkan penurunan kepercayaan customer kita, begitu Kak. Oke, baik, terima kasih, pertanyaan sangat bagus sekali. Dalam suatu bisnis itu nggak luput ya dari kesalahan, baik itu dari pelayanan atau misalnya contohnya saya pernah punya admin yang dimana admin itu telat memberikan informasi kalau barangnya memang harus dikirim. Nah itu sebenarnya udah fatal banget nih. Tapi balik lagi kita memperbaiki hubungan sesama customer. Kita tawarkan ada beberapa pilihan atau mungkin kita kasih bonus pada waktu sebagai bentuk perminta maafan kita kalau pelayanan kita kurang baik pada waktu itu. Jadi saya rasa memang suatu bentuk pendekatan kepada customer itu sangatlah berpengaruh ya. Kayaknya cukup singkat itu aja ya. Karena ini waktunya juga mepet. Lanjut boleh ke pertanyaan lain? Terima kasih Kak Dina. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Emi Rosida. Silakan untuk unmute. Ya baik, terima kasih Kak Moderator atas waktunya. Halo Kak Dina, izin bertanya. Sebelumnya mohon maaf belum bisa on cam soalnya sinyalnya unstable. Jadi bertanya Kak, tadi kan kata Kak Dina kita tuh bisnis tuh harus ada mentor. Iya, suaranya agak kurang jelas ya. Oh, putus, iya. Halo Kak. Ya, oke. Tadi kan salah satu caranya Kak Dina buat ngedapetin mentor kan ikut webinar-webinar gratis tentang bisnis gitu ya Kak. Nah, tapi kan biasanya di webinar gitu kan itu cuma satu hari gitu apa pelaksanaan. Jadi kita nggak bisa konsultasi terus gitu. Jadi kira-kira Kak Dina mungkin tips lainnya gitu untuk ngedapetin mentor yang support sama kita. Udah, terima kasih Kak. Oke, maaf tadi agak kurang jelas ya suaranya.
terputus dan agak banyak suara yang masuk. Tadi yang saya tangkap pertanyaannya, katanya kalau kita mau mentor kan dapetin banyak webinar gratis ya. Menurut saya ada batas waktu tertentu, kita ambil sisi positifnya aja. Untuk selanjutnya, kalian bisa cari peluang di teman-teman kalian yang memang ada di bisnis. Misalkan saya nih, saya ada satu organisasi Gusyu. Nah, di Gusyu itu kan juga banyak teman-teman yang berkecimpung di dunia bisnis. Nah, saya tanya tuh waktu itu, kita juga menggali informasi dan ilmu bisa dari mana saja. Untuk webinar gratisnya, biasanya banyak platform yang menyediakan di Instagram banyak banget sekarang ya, mulai dari seperti UKM Indonesia di Instagram itu, kemudian ada Indonesian Event, banyak banget kok, kita bisa cari di Instagram maupun di Twitter, platform-platform tersebut banyak banget tema dan juga pembahasan yang diberikan kepada kita. Jadi kayak gitu, kita rajin untuk cari dan gali aja webinar-webinar itu. Baik, terima kasih Kak Dina. Bagaimana Kak Emi? Oh ya, terima kasih Kak. Baik, selanjutnya pertanyaan yang terakhir nih dari Kak Siti Nur Aziza. Silakan diterima. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza dari instansi Stikes Rumah Sakit Anwar Medika. Kak Dina, bagaimana agar bisa menghadapi pelanggan yang bisnis nih? Kamu harus konsep bisnis kamu, minimal bisnis itu harus terkonsep dulu ya, sehingga kita bisa nawarin produk ke partner kita. Aku punya bisnis nih kayak gini, produknya ini, sistemnya seperti ini, kemudian untuk dari sisi branding eksekutifnya seperti ini, kamu mau nggak join? Nah, pasti kan kalau kita mau partner, kita harus punya branding produk yang bagus dulu. Kita tawarkan ke istilahnya partner itu sama aja dengan investor, karena kita ajak kolaborasi. Nah, kalau untuk saran ada customer yang marah-marah melulu, kita kasih pengertian lagi ya, karena balik lagi, pembeli itu adalah raja. Kita tanya maunya seperti apa, produknya gimana, yang dimau kayak apa, itu kita kejar dan kita beri pengertian sebaik mungkin. Balik lagi ya ke pelayanan yang ramah tersebut. Jadi misalkan kalau ada customer marah, jangan marah balik dong. Karena gimana pun dia mau membeli produk kita dan kita juga butuh mereka. Gitu. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Acara kita dengan pemateri 2 sharing session sudah selesai. Mungkin ada sepatah dua kata dari Kak Dina sebelum menutup sharing session hari ini. Oke, baik, terima kasih. Kalau dari saya, mumpung teman-teman masih muda nih, alangkah lebih bermanfaatnya untuk kalian bisa mengembangkan diri ya, khususnya di dunia wirausaha. Kita bantu teman-teman kita di desa seperti UMKM, kita bantu tingkatkan. Teman-teman Formato Unesa juga pasti banyak memiliki ide-ide cemerlang. Nah, ide-ide cemerlang itu alangkah lebih baiknya kita wujudkan bareng-bareng. Itu aja sih kalau dari saya, semangat buat teman-teman, semoga sukses. Baik, terima kasih Kak Dina atas waktunya. Baik teman-teman semua, alhamdulillah rangkaian acara webinar pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi-materi yang luar biasa dari dua narasumber kita ya, mulai dari pembahasan tentang mengubah pola pikir atau mindset seorang pembisnis gitu ya, kiat sukses menjadi seorang wirausahawan, dan juga bagaimana cara memulai suatu usaha atau bisnis khususnya bagi pemula atau mahasiswa-mahasiswa yang masih sangat pemula gitu ya, dan juga bagaimana cara anak muda apalagi generasi milenial menjadi entrepreneur yang hebat
Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan oleh para pemateri pada hari ini bermanfaat dan membuat kita semua termotivasi dan tergerak dalam menjalankan bisnis dengan kreatif, inovatif, dan mindset yang kuat demi meningkatkan potensi ekonomi serta mampu bersaing di dunia luar. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri kita pada hari ini yang telah membagi ilmu yang sangat luar biasa terkait dengan wirausahawan. Juga terima kasih kepada para audiens yang begitu antusias menyimak dan bertanya. Beri tepuk tangan untuk audiens kita yang sangat luar biasa hari ini. Dan juga tentunya kepada penyelenggara atau panitia ya yang begitu hebat sehingga acara pada siang hari ini berjalan dengan keren dan lancar. Acara demi acara dan diskusi kali ini telah dilewati. Akhirnya, saya Widya Ikusuma selaku moderator mohon undur diri. Semoga kita bisa bertemu dalam diskusi-diskusi berikutnya di lain kesempatan. Selanjutnya, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator telah memimpin jalannya acara inti dan sesi diskusi baik. Selanjutnya di sini saya akan mengumumkan reward dari para peserta yang akan mendapatkan door prize. Nah, kira-kira siapa ya yang bakalan dapat door prize-nya? Nah, kan? Dan jangan lupa teman-teman untuk mengisi link absensi yang sudah dibagikan oleh panitia. Jadi syarat ya penerima sertifikat pada webinar hari ini. Oke, jadi langsung saja ya untuk pemenang yang pertama, yaitu selamat kepada Kak Elnanda Putri Jayanti dari Universitas Negeri Surabaya. Selamat, Kak. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Untuk pemenang yang kedua, siapa ya? Penasaran? Ya, selamat untuk Kak Erni Rosida dari Universitas Negeri Surabaya. Selamat ya. Untuk pemenang yang terakhir nih, siapa ya? Atau aku sendiri? Biar dapat door prize-nya gitu. Ya enggak, jadi pemenang yang ketiga ini yaitu Kak Siti Nur Aziza dari Stikes Anwar Medika. Selamat. Ya, jadi sekian untuk pembacaan reward kepada para peserta. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan bagi para pemenang dimohon untuk konfirmasi melalui grup WhatsApp. Baik, untuk acara yang selanjutnya yakni sesi dokumentasi atau foto bersama. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Kepada para peserta dimohon untuk menyalakan kamera. Kepada para hadirin dimohon untuk menyalakan kameranya. Dan jangan lupa untuk berpose. Oke, udah siap semuanya ya? Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Udah? Oke, untuk slide selanjutnya dipersilakan. Sudah siap? 1, 2, 3. Udah? Yes. Oke, untuk slide selanjutnya.
1, 2, 3. Udah. Untuk slide selanjutnya, banyak banget ya. Sudah? Baik, karena sesi dokumentasi sudah selesai, jadi sangat luar biasa ya untuk diskusi kita pada hari ini. Dan kepada para hadirin, sampailah kita di penghujung acara. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari webinar pada pagi hari ini. Saya Putri Alivia, mewakili seluruh panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan selama acara berlangsung. Sebagai penutup, marilah kita mengucap syukur atas terselenggaranya acara ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta, dimohon untuk mengisi link absensi yang sudah di-share oleh panitia. Terima kasih. Kepada para peserta, kepada para hadirin, bisa dicoba kembali ya untuk link absensinya. Baik, kepada para hadirin yang sudah mengisi link absensi, dipersilakan untuk meninggalkan room Zoom-nya. Terima kasih ya atas partisipasi dari semuanya.